Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena telah diberikan kesehatan serta kelancaran. Di sini saya akan menjelaskan karya tulis ilmiah dan membahas tentang keseluruhan karya tulis ilmiah, mulai dari pengertian, tujuan, manfaat, karakteristik, jenis-jenis, ciri-ciri, struktur, dan masih banyak lagi. Penasaran kan? Simak terus ya videonya. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pengertian karya tulis ilmiah secara umum. Karya tulis ilmiah atau disingkat karya ilmiah dalam bahasa Inggris yaitu scientific paper adalah laporan tertulis atau tulisan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian mengenai suatu masalah yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi etika dan kaidah keilmuan yang ditaati dan dikukuhkan oleh masyarakat umum. Lalu, karya ilmiah juga bisa disebut sebagai tulisan akademis karena biasa ditulis oleh kalangan kampus, perguruan tinggi, dosen, serta dan mahasiswa. Karya ilmiah juga berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berupa penjelasan atau explanation, prediksi atau prediction, dan pengawasan atau kontrol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan karya tulis ilmiah. Nah, apa sih tujuannya? 1. Untuk dapat melatih hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis atau ide tersurat. 2. Karya ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Dan yang ketiga, para akademisi tidak hanya sebagai konsumen pengetahuan, tetapi mampu menjadi produsen berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, dapat melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Selanjutnya, manfaat karya tulis ilmiah. Apa sih manfaat yang kita dapatkan dalam menulis karya ilmiah? Ini dia penjelasannya. 1. Untuk melatih dalam menggabungkan beberapa hasil bacaan dari berbagai sumber bacaan. 2. Penulis juga dapat dilatih mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri. Ketiga, dapat mengembangkan pemikiran menjadi lebih matang. Dan yang keempat, dapat menempatkan keterampilan mengorganisasikan dalam menyajikan fakta dan data secara jelas dan sistematis. Selanjutnya, saya akan membahas karakteristik karya tulis ilmiah. Nah, kita juga harus mengetahui karakteristik dalam karya ilmiah. 1. Tulisan yang dibuat harus mengacu pada teori. 2. Harus lugas. Maksudnya, tidak emosional dan tidak kritis dan tidak menimbulkan interpretasi lain. Yang ketiga, harus logis. Hal ini mengacu pembahasan yang rasional dengan urutan yang konsisten. Keempat, harus efisien, artinya mempergunakan kalimat, kata, dan bahasa yang baik, sesuai, dan mudah dipahami. Dan yang kelima, efektif, artinya tulisan dibuat harus ringkas dan padat. Yang keenam, ada objektif, harus sesuai dengan fakta dan bersifat konkret dan benar adanya, tidak mengada-ngada. Dan yang ketujuh, ada sistematis, penulisan harus sesuai dengan prosedur yang ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis karya ilmiah. Berikut ini adalah beberapa macam jenis karya tulis ilmiah beserta penjelasan singkatnya. 1. Ada artikel. Nah, artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan cara ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang telah disepakati sebelumnya. Adapun juga sistematika artikel, yaitu ada judul, ada nama penulis atau tanpa gelar akademik, ada abstrak, ada kata kunci, ada pendahuluan, ada kerangka teori atau kajian, ada pembahasan, ada penutup, dan ada juga daftar pustaka. Dan yang kedua, ada makalah. Makalah adalah salah satu karya ilmiah yang menyajikan suatu masalah dengan pembahasan berdasarkan data yang ada di lapangan dan bersifat empiris dan objektif. Sistematika makalah ini ada 3, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Ketiga, ada kertas kerja atau yang disebut juga work paper. Di sini, prinsipnya sama dengan makalah, namun pada kertas kerja dibuat dengan analisis yang mendalam dan lebih tajam dan dipresentasikan pada seminar yang biasanya dihadiri oleh para ilmuwan. Dan yang keempat, ada paper,
Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan para akademisi mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang studi. Dan yang kelima, skripsi. Kalian sudah tidak aneh kan dengan skripsi? Nah, skripsi adalah salah satu karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 atau sarjana yang berisi tulisan sistematis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat teori orang lain. Nah, selanjutnya saya akan membahas ciri-ciri karya tulis ilmiah. Tahukah kalian semua apa saja sih ciri-ciri yang terdapat dalam karya tulis ilmiah? Nah, ciri-cirinya adalah bahasa yang digunakan harus baku yang tercermin dari pilihan kata dan kalimat efektif dengan struktur yang baku. Sikap penulis dalam karya ilmiah harus objektif, disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal, dengan banyak menggunakan bentuk pasif dan tidak menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Struktur karya ilmiah yang sangat ketat dan komponen karya ilmiah bermacam-macam sesuai dengan jenisnya. Namun, pada intinya, karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur karya tulis ilmiah. Nah, struktur dari karya tulis ilmiah terdiri dari 3, yaitu bagian pendahuluan, inti bahasan, dan penutup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kaidah atau unsur kebahasan karya tulis ilmiah. Nah, dalam penulisan karya tulis ilmiah harus mengikuti 2 kaidah, yakni kaidah penulisan bersifat umum dan kaidah penulisan bersifat khusus. Sini saya akan menjelaskan kaidah bersifat umum terlebih dahulu. Kaidah ini tentang bahasa Indonesia baku dan ejaan yang bersifat secara umum. Sedangkan kaidah bersifat khusus adalah kaidah mengenai teknis penulisan yang disepakati bersama berlaku lingkungan tertentu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.